Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putri Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang supervisi evaluasi pendidikan. Poin pertama yaitu hakikat supervisi evaluasi program pendidikan. 1. Supervisi evaluasi program pendidikan. Supervisi pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh supervisor atau kepala sekolah untuk memantau dan mengarahkan seluruh perangkat pendidikan seperti guru, staf, atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan dengan baik. Supervisi diartikan sebagai pelayanan yang disediakan oleh pemimpin untuk membantu guru atau orang yang dipimpin menjadi guru atau personel yang semakin cakap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya, sehingga meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di sekolah. Salah satu kunci pelayanan supervisi adalah self-evolution, karena dengan self-evolution, supervisor dan guru dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing sehingga dimungkinkan akan memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kelebihan tersebut secara terus-menerus. Kedua, prinsip dan kegunaan supervisi. A. Prinsip supervisi. Jaja di Sastra mengemukakan prinsip supervisi sebagai prinsip fundamental dan prinsip praktis, di mana prinsip fundamental ini adalah supervisi memandang sebagai bagian dari keseluruhan proses pendidikan yang tidak terlepas dari dasar-dasar pendidikan nasional Indonesia, yaitu Pancasila. Sedangkan prinsip praktis adalah kaidah-kaidah yang harus dijadikan pedoman praktis dalam pelaksanaan supervisi. B. Kegunaan dan fungsi supervisi. Kegunaan supervisi adalah meningkatkan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan proses hasil belajar melalui pemberian bantuan, terutama yang bercorak layanan profesional kepada guru. Secara umum, supervisi memberikan bantuan dalam mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Melalui usaha peningkatan profesional mengajar, menilai kemampuan guru sebagai pendidik dan pengajar dalam bidang masing-masing untuk membantu mereka melakukan perbaikan dan bila mana diperlukan menunjukkan kekurangan-kekurangan untuk diperbaiki sendiri. Supervisi sendiri berfungsi untuk mengkoordinasi, menstimulasi, dan mengarahkan pertumbuhan guru-guru, mengoordinasikan semua usaha sekolah, memperlengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru, menstimulasi usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, serta menganalisis situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan guru serta staf, mengintegrasikan tujuan pendidikan, dan membantu peningkatan kemampuan guru. Sehingga dapat disimpulkan, fungsi supervisi adalah menumbuhkan iklim bagi perbaikan proses dan hasil belajar melalui serangkaian upaya supervisi terhadap guru dalam wujud layanan profesional. 3. Tujuan, sasaran, dan manfaat hasil evaluasi program. Pertama, kaitan antara tujuan program dan tujuan evaluasi program. Secara singkat, evaluasi program merupakan upaya untuk mengukur ketercapaian program, yaitu mengukur sejauh mana sebuah kebijakan dapat terimplementasikan. Evaluasi program dilakukan dengan cara yang sama dengan penelitian. Jadi, evaluasi program adalah penelitian yang mempunyai ciri khusus, yaitu melihat keterlaksanaan program sebagai realisasi kebijakan untuk menentukan tindak lanjut dari program yang dimaksud. Ada dua macam tujuan evaluasi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing-masing komponen. Kedua, sasaran evaluasi program. Sasaran evaluator diarahkan pada komponen agar pengamatannya dapat lebih cermat dan data yang dikumpulkan lebih lengkap.
Ketiga, penggunaan hasil evaluasi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menentukan sampai seberapa jauh tujuan-tujuan telah dicapai dan tujuan berikutnya. Bahkan melalui evaluasi dapat juga diketahui kekuatan dan kelemahan setiap individu. Materi berikutnya yaitu komponen, indikator, dan program supervisi akademik. Yang pertama yaitu komponen program. Program merupakan sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling menunjang dalam rangka mencapai suatu tujuan. Komponen program adalah bagian program yang saling berkaitan dan merupakan faktor penentu keberhasilan program. Komponen program dapat dipandang sebagai bagian sistem dan dikenal dengan istilah subsistem. Evaluasi hasil belajar merupakan salah satu di antara beberapa komponen program pembelajaran. Dengan bertitik tolak pada komponen tersebut, evaluasi hasil belajar hanya merupakan bagian dari evaluasi program pembelajaran. Selanjutnya, indikator program. Indikator berarti alat penunjuk atau sesuatu yang menunjukkan kualitas sesuatu. Adapun indikator dari kualitas kecerdasan adalah nilai prestasi belajar. Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui efektivitas komponen program dalam mendukung pencapaian tujuan program, untuk mengetahui seberapa jauh dan bagian mana dari tujuan yang sudah tercapai dan bagian mana yang belum tercapai, serta apa penyebabnya, perlu adanya evaluasi program. Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat, dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Selanjutnya, program supervisi manajerial dan akademik. Program supervisi manajerial mengacu pada program menilai dan program membina bidang manajerial. Bidang-bidangnya dapat dilihat pada kompetensi pengawas sekolah. Sedangkan program supervisi akademik mengacu pada program menilai dan program membina bidang akademik. Materi berikutnya yaitu implementasi program supervisi di sekolah. Implementasi supervisi di lapangan sangat beragam dalam pemahaman dan pelaksanaan supervisi. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan latar belakang pendidikan dan tingkat jabatan, perbedaan dalam orientasi profesional, perbedaan dalam tujuan dan keterampilan menganalisis, perbedaan dalam kesanggupan jasmani dan vitalitas hidup, perbedaan dalam kualifikasi kemampuan untuk memimpin dan berdiri untuk dipimpin, serta perbedaan dalam kesanggupan dan sikap profesional. Perbedaan tersebut tidak boleh menjadi penghambat dalam mencapai tujuan supervisi profesional. Sikap supervisor yang memaksa kehendak, menekan guru, dan melumpuhkan kreativitas anggota staf perlu diubah. Penilaian pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah merupakan salah satu cara untuk mengetahui kelemahan pelaksanaan pembinaan maupun faktor yang memberinya harapan dalam kemudahan pelaksanaan supervisi. Yang pertama itu ada masalah dan hambatan implementasi. Dalam implementasinya di lapangan, banyak ditemukan masalah yang masih menghambat terlaksana supervisi. Di antaranya sistem kerja sentralisasi yang masih melekat, persaingan mutu sekolah semakin terasa berat, masih adanya mental anak emas untuk guru yang dinilai dan baik, tuntutan akuntabilitas penyelenggaraan sekolah dan masyarakat yang semakin tinggi, transparansi manajemen sekolah sering memunculkan benturan kebijakan dengan komite sekolah, serta transparansi pengelolaan keuangan sekolah yang menyita banyak waktu untuk pembukuan dan bukti-buktinya. Poin kedua, pemecahan permasalahan yang dapat ditempuh. Usaha untuk kelancaran dan keberhasilan pemecahan permasalahan yang ditempuh dalam kegiatan supervisi oleh kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyamaan visi dan misi. Selanjutnya, pengelolaan supervisi yang baik. Yang ketiga ada keterlibatan guru secara individual dalam pelaksanaan supervisi serta perlibatan organisasi guru seperti PKG, KKG, dan KKS untuk mengukur keberhasilan guru dalam pembelajaran dan sebagai tempat bertukar pendapat serta menggali ide-ide kreatif. Yang ketiga itu ada evaluator atau supervisor program. Supervisor yang berkualitas adalah supervisor yang dapat memberikan bantuan kepada guru ke arah usaha pemecahan masalah
dan perbaikan kualitas proses pembelajaran secara sistematis, kontinu, dan komprehensif. Poin pertamanya yaitu persyaratan evaluator program. Untuk menjadi evaluator, seseorang harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, mereka harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan evaluasi yang didukung oleh teori dan keterampilan praktik. Yang kedua, cermat. Dapat melihat celah-celah dan detail dari program serta bagian program yang akan dievaluasi. Selanjutnya ada objektif, yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadi agar mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan, dapat mengambil kesimpulan sebagaimana diatur oleh ketentuan yang harus diikuti. Selanjutnya sabar dan tekun. Dan yang terakhir ada hati-hati dan bertanggung jawab, yaitu melakukan pekerjaan evaluasi dengan penuh pertimbangan. Apabila masih ada kekeliruan yang diperbuat, kepala sekolah berani menanggung risiko atas segala kesalahannya. Poin keduanya yaitu kemungkinan untuk menjadi evaluator program. Ada dua kemungkinan yang mendorong seseorang untuk menjadi evaluator program ditinjau dari program yang akan dievaluasi. Yang pertama yaitu evaluator dalam atau internal evaluator. Evaluator dalam adalah petugas evaluasi program yang sekaligus merupakan salah seorang dari petugas atau anggota pelaksana program yang dievaluasi. Kelebihannya, evaluator memahami betul program yang akan dievaluasi sehingga kekhawatiran untuk tidak atau kurang tepatnya sasaran tidak perlu ada. Yang kedua, karena evaluator adalah orang dalam, pengambilan keputusan tidak perlu banyak mengeluarkan data untuk membayar petugas evaluasi. Sedangkan kekurangannya, pasti adanya unsur subjektivitas dari evaluator, sehingga berusaha menyampaikan aspek positif dari program yang dievaluasi dan menginginkan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik pula. Dengan kata lain, evaluator internal dapat dikhawatirkan akan bertindak subjektif, karena sudah memahami seluk-beluk program. Jika evaluator yang ditunjuk kurang sabar, kegiatan evaluasi akan dilaksanakan dengan tergesa-gesa sehingga kurang cermat. Yang kedua ada evaluator luar. Evaluator luar ini adalah orang yang tidak terkait dengan kebijakan dan implementasi program. Mereka berada di luar dan diminta oleh pengambil keputusan untuk mengevaluasi keberhasilan program atau keterlaksanaan kebijakan yang sudah diputuskan. Kelebihannya, karena tidak berkepentingan atas keberhasilan program, evaluator luar dapat bertindak secara objektif selama melaksanakan evaluasi dan mengambil kesimpulan. Sedangkan kekurangannya, evaluator luar adalah orang baru yang sebelumnya tidak mengenal kebijakan tentang program yang akan dievaluasi. Mereka berusaha mengenal dan mempelajari seluk-beluk program tersebut setelah mendapat permintaan untuk mengevaluasi. Dampak dari ketidakjelasan pemahaman tersebut memungkinkan kesimpulan yang diambil kurang tepat. Materi selanjutnya yaitu proses pelaksanaan supervisi pendidikan. Secara umum, proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui 3 tahap. Yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, dan ketiga evaluasi. Yang pertama yaitu tahap pertemuan pendahuluan. Supervisi dilaksanakan atas dasar kebutuhan guru, bukan kebutuhan kepala sekolah atau supervisor. Pada tahap pertemuan pendahuluan, kepala sekolah atau supervisor membicarakan kemampuan mengajar yang ingin ditingkatkan oleh guru, menentukan aspek-aspeknya yang disepakati bersama oleh guru dan supervisor. Pelaksanaan supervisi pada tahap pendahuluan ini membutuhkan kemampuan supervisor dalam menciptakan suasana yang menyenangkan, kekeluargaan, kesejawatan, dan kehangatan. Yang kedua yaitu tahap observasi kelas atau observasi guru yang sedang mengajar. Observasi kelas merupakan langkah kedua dalam tahap supervisi. Observasi kelas sangat perlu dilakukan oleh supervisor. Pada tahap ini, guru mengajar di kelas dengan menerapkan komponen-komponen keterampilan yang telah disepakati pada pertemuan pendahuluan. Supervisor mengobservasi guru dengan menggunakan instrumen observasi yang telah disepakati bersama. Selain itu, supervisor juga merekam secara objektif tingkah laku guru dalam mengajar, tingkah laku siswa dalam belajar, dan interaksi siswa dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu tahap pertemuan balikan. Pada tahap ini, supervisor dan guru tersebut mengadakan pertemuan yang membahas hasil observasi mengajar guru. Supervisor menyajikan data apa adanya kepada guru. Sebelumnya, guru diminta menilai penampilannya.
kemudian mencari pemecahan masalahnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.